Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sadam Hussein, CMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan, yang telah memberikan kesempatan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 10, saya Mesni Trimasakya dan bersama rekan saya Femila Echa Budianti akan membawakan presentasi ini beberapa menit kemudian. Saya Femila Echa Budianti akan membacakan tentang perencanaan dan pelaksanaan pasar modal atau saham. Perencanaan investasi saham PT Bank Rakyat Indonesia atau Persero Tbk BRI adalah bank tertua di Indonesia, didirikan pada tahun 1895 pada masa pendudukan Belanda. Perusahaan ini bergerak dalam bidang perbankan komersial dan memiliki oleh pemerintah Indonesia sebagai pemegang saham mayoritas. Strategi investasi adalah investasi jangka panjang sekitar 3 tahun dengan modal 10 juta di harga saham Rp4.060 di tahun 2024. Membeli di harga murah dan menjual di harga tinggi, selanjutnya menggunakan strategi menabung rutin. Tujuan investasi saham BRI bertujuan untuk mendapatkan tingkat pertumbuhan dana yang optimum dan likuiditas yang tinggi dengan tujuan tetap mempertahankan nilai modal. Selanjutnya ada pelaksanaan investasi saham Bank Rakyat Indonesia atau disebut juga dengan BRI. Penentuan tujuan investasi saham PT Bank Rakyat Indonesia. Tujuan investasinya adalah untuk jangka panjang sekitar 3 tahun dan untuk mendapatkan keuntungan di umur 23 tahun yang mendatang. Penentuan kebijakan investasinya adalah karakter profil resiko tinggi dengan modal 10 juta atau harga belinya, harga sahamnya di Rp4.060, price performance atau return atau kinerja selama 3 tahun yang lalu. Estimasi pertumbuhan harga saham di 10% sampai 15% per tahun. Lalu ada dividen per tahunnya sekitar 150 per saham atau estimasi konservatif. Lalu kenaikan harga saham yang di tahun pertama ada di sekitar Rp4.547 per saham. Lalu di tahun kedua ada di Rp5.093 per saham. Lalu yang di tahun ketiga ada Rp5.704 per saham. Nah, selanjutnya ada dividen. Total dividen dalam 3 tahun sekitar Rp450 per saham. Total keuntungan jika menjual setelah 3 tahun, harga saham Rp5.704, keuntungan per sahamnya di Rp5.704 dikurang dengan Rp4.060. Lalu hasilnya dengan Rp1.644. Tambahkan dividen tadi sekitar Rp450, total keuntungan per saham di Rp2.094. Presentasi keuntungan sekitar 51,5% dalam 3 tahun atau 17% per tahun termasuk dividen. Selanjutnya ada evaluasi saham Bank BRI. Pada tahun 2024, saham PT Bank Rakyat Indonesia atau disebut juga dengan Bank BRI mengalami beberapa dinamika yang menarik untuk dievaluasi. Berikut adalah beberapa poin penting terkait kinerja dan prospek saham BRI sepanjang tahun ini. Pergerakan harga saham. Sepanjang tahun 2024, harga saham BRI mengalami penurunan sekitar 13,5%, mencapai level Rp4.950 pada tanggal 22 Oktober 2024. Penurunan ini terjadi meskipun terjadi sentimen positif seperti penurunan suku bunga Bank Indonesia. Hingga akhir 2024, BRI berhasil membukukan laba sebesar 15,98 triliun. Total penyaluran kredit mencapai 1.308,65 triliun dengan 83,25%, diantaranya disalurkan ke segmen UMKM. Aset BRI tumbuh 9,11% year on year, mencapai 1.989,0
triliun. Kualitas aset dan NPL, rasio kredit bermasalah atau NPL BBRI menunjukkan perbaikan, turun menjadi 3,0% pada Q3 2024 dari 3,2% pada Q2 2024. Loan at risk atau LAR juga membaik menjadi 11,6% dari sebelumnya 11,8% pada Q2 2024. Prospek dan rekomendasi analis dari Ciptadana Sekuritas Asia memberikan rekomendasi beli untuk saham BBRI dengan target harga Rp6.200. Mereka memproyeksikan imbal hasil dividen atau dividend yield BBRI pada tahun 2025 bisa mencapai 75%, 7,5% dengan rasio price to earning ratio atau PER 2024 dan 2025 masing-masing 11,4 kali dan 10 kali serta return on equity atau ROE sebesar 21,3%. Strategi perusahaan manajemen BRI telah melakukan aksi buyback saham dengan anggaran maksimum sebanyak 1,5 triliun sebagai respon terhadap koreksi harga saham yang dianggap undervalued. Langkah ini diharapkan dapat memberikan sinyal positif kepada pasar mengenai kondisi fundamental perusahaan yang kuat. Pelaksanaan instrumen pasar modal obligasi. Berikut adalah perhitungan obligasi untuk meminjamkan uang sebesar 55 juta kepada negara dengan ketentuan yang sama sebelumnya seperti perencanaan, dengan bunga sebesar 5,9% per tahun. Pembayaran kupon setiap bulan dan jangka waktu T3 atau 3 tahun. Data dasarnya jumlah pinjaman sebesar 55 juta rupiah, bunga sebesar 5,9% per tahun, dan jangka waktu 3 tahun atau T3, dan PPN sebesar 10%. Perhitungannya yaitu bunga tahunan sama dengan 55 juta dikali 5,9%, hasilnya yaitu 324.500 rupiah. Maksud dari T3 adalah jika kita meminjamkan uang ke negara sebesar 55 juta rupiah dan akan mengembalikannya dalam waktu 3 tahun, kemudian full tanpa potongan apapun. Total pembayaran selama 3 tahun. Selama 3 tahun itu setiap bulannya Indonesia akan memberikan kupon sebesar Rp243.375. Jadi total kupon yang diterima selama 3 tahun adalah Rp243.375 dikali 36 sama dengan Rp8.775.000. Total pengembaliannya yaitu total pengembalian yang diberikan oleh negara dari keseluruhan uang kita adalah jumlah pinjaman 55 juta rupiah, bunga tahunan 3.245.000, pendapatan bersih bulanan sebesar Rp243.375.000. Total kupon selama 3 tahun yaitu Rp8.775.000. Total pengembalian pokok ditambah kupon sama dengan Rp63.775.000. Dengan demikian, untuk meminjamkan sebesar Rp55 juta kepada negara selama 3 tahun, Anda akan menerima pendapatan bersih bulanan sebesar Rp243.375 dan total pengembalian setelah 3 tahun sebesar Rp63.775.000. Evaluasi obligasi yaitu resiko dari meminjam sebesar Rp55 juta kepada negara dalam bentuk obligasi ini meliputi potensi inflasi yang dapat mengurangi daya beli pengembalian kupon. Selain itu, meskipun obligasi ini dianggap aman, perubahan kebijakan fiskal atau moneter pemerintah dapat mempengaruhi stabilitas dan tingkat bunga di masa depan. Juga terdapat risiko likuiditas jika Anda perlu menarik dana sebelum jatuh tempo karena obligasi ini dirancang untuk tujuan jangka menengah. Terakhir, potongan PPN 10% pada kupon dapat mengurangi penghasilan bersih yang diterima.
Lalu ada kesimpulan perbandingan. Saham adalah surat kepemilikan, artinya beli saham sama dengan beli perusahaan. Sedangkan obligasi adalah surat utang, tanda kita meminjamkan negara atau perusahaan. Sekarang bentuk surat utang sudah elektronik karena mengikuti kemajuan teknologi saat ini. Terlihat dari defisinya sudah berbeda. Tentunya sumber keuntungan juga berbeda. Kalau saham keuntungannya dari kenaikan harga saham. Jika harga saham itu naik juga dari dividen untuk dividen perusahaannya. Sedangkan obligasi dari pembayaran bunga yang disebut kupon, karena kalau saham beli, kepemilikannya bisnis dan obligasi meminjamkan negara atau lembaga. Perbedaan selanjutnya adalah durasi. Jika saham durasi investasinya tidak ada jangka waktu, jika mau dimiliki selamanya atau suatu saat akan dijual, tapi menurut kami durasi jangka panjang lebih baik untuk investasi saham. Akan tetapi kalau obligasi ada jangka waktunya, ibaratnya kita meminjamkan uang kepada seseorang, ada jangka waktunya seperti ORI 23 itu jangka waktunya 3 tahun. Perbedaan selanjutnya adalah di resiko. Berdasarkan penelitian kami, obligasi sangat rendah resikonya karena dijamin negara mempunyai ilmu yang cukup tentang saham. Saham juga tidak mendapatkan kupon setiap bulannya dan tidak semua perusahaan ada dividen dan memilih saham yang asal. Jadi bagi kita pemula, saham resikonya sangat tinggi. Terima kasih. Berikutnya adalah saran. Saham adalah surat kepemilikan yang memberikan hak atas bagian dari perusahaan, sedangkan obligasi adalah surat utang yang menunjukkan bahwa Anda meminjamkan uang kepada negara atau perusahaan. Dari segi keuntungan, saham menawarkan potensi keuntungan melalui kenaikan harga dan dividen. Sementara itu, obligasi memberikan bunga yang dikenal sebagai kupon. Durasi investasi juga berbeda. Saham tidak memiliki jangka waktu tertentu dan bisa dimiliki sebelumnya. Sedangkan obligasi memiliki jangka waktu yang jelas seperti ORI 23 yang berlangsung selama 3 tahun. Dalam hal ini, risiko saham cenderung memiliki risiko yang lebih tinggi, terutama bagi pemula yang belum memiliki pengetahuan yang cukup. Di sisi lain, obligasi biasanya dianggap lebih aman karena dijamin oleh negara atau perusahaan. Untuk investasi bagi pemula lebih baik memulai dengan obligasi karena risikonya yang lebih rendah. Namun jika tertarik dengan saham, penting untuk meluangkan waktu belajar tentang analisis fundamental dan teknikal. Diversifikasi portofolio dengan menggabungkan saham dan obligasi juga dapat membantu mengurangi risiko. Fokus pada investasi jangka panjang dan tetap update dengan berita pasar akan sangat membantu. Konsultasi dengan penasihat keuangan juga bisa menjadi langkah yang bijaksana untuk mendapatkan paduan sesuai dengan profil risiko dan tujuan investasi Anda. Dengan pemahaman yang baik tentang perbedaan ini, ada langkah-langkah yang tepat Anda dapat membuat keputusan investasi yang lebih cerdas dan terinformasi.